Selanjutnya kata sambutan dari pendiri LMB atau tokoh Melayu Riau, yaitu Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan TNI Datuk Said Amir Hamzah. Kepada Datuk kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim. Yang kedua, mengikhtisarkan atau mendeklarasikan Lembaga Laskar Melayu Bersatu Perjuangan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat barokah dan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Datuk Panglima Besar kita, Panglima Utama, pendiri Laskar Melayu Bersatu, almarhum Bapak Haji Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Al-Fatihah. Yang kami hormati Pak Endang Sukarelawan, ini salah satu pendiri Laskar Melayu Bersatu dari 19 orang, dan sebagian sudah ada yang mendahului. Jadi selain Pak Sarwan ada Datuk Bastiar, ada beberapa orang lagi. Kemudian ini Pak Bukhari, beliau meneruskan jadi setiausaha Pak ya. Ibu juga. Yang kami hormati Datuk Panglima apa sih? Tinggi, Panglima Utama Muhammad Uzair. Saya kira gelar ini harus kita pertahankan, karena Panglima Besar kita saya kira tidak usah kita pakai lagi untuk jadi Panglima Besar. Cukup almarhum Pak Sarwan saja yang ini. Kemudian Datuk Sultan Sati, Datuk Nasir, Datuk Herwan, Datuk-datuk sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini khusus untuk Adinda Azmi berdiri. Nah, ada sana. Ini abangnya kawan saya sekolah dulu. Dari SMA, saya terkenal orangnya paling rajin, dan sekarang dulu pernah kerja di Mustika Ratu, sekarang di Malaysia buka perusahaan sendiri bersama kawan-kawannya, ya kan dulu. Jadi saya ceritakan lagi, bermula habis sembahyang Isya, ya, beliau datang, Bang, ini Laskar masalahnya gini. Saya bilang, cari waktu nanti kita kumpul. Nah, carilah waktu kita kumpul, tapi sebelumnya saya bilang temui dulu beberapa tokoh, Pak Endang, Pak Bukhari, tanyakan berdapat. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu semua sepakat untuk kita memperbaharui. Saya cerita sedikit ya. Sebetulnya Laskar Melayu Bersatu itu yang kedua. Yang pertama itu ada namanya Laskar Melayu Bersatu Riau. Tapi karena ada beberapa orang yang balelo, nggak ngerti apa-apa, tapi ingin mau jadi panglima besar gitu. Akhirnya Pak Sarwan tanya saya, beliau panggil saya Amir, Mir, gimana nih? Kalau dia mau jalannya lah Pak gitu kan. Nah, kita juga nggak terlalu ini, tapi kalau bagusnya kita buat sendiri. Maka dibuatlah Laskar Melayu Bersatu yang akte pendiriannya Ilhami mana? Tanggal berapa, Mi? 30 Oktober 2004. Itu cikal bakal jadi kenangan kita berdirinya Laskar Melayu Bersatu. Nah, di dalam perjalanan dinamika seperti itu, itulah saya ditunjuk jadi
Setiausaha, kalau sekarang ini kerennya namanya Sekjen gitu. Dan juga Pak Endang, Wakil Ketua, Usamah Alwi, termasuk salah satunya namanya Pak Rusli Ahmad. Banyak lagi yang lain-lain yang ikut mendirikan itu. Kemudian terjadi dinamika lagi, saya diminta untuk jadi wakil Panglima Besar, timbalan Panglima Besar untuk meneruskan ini. Karena beliau di Jakarta, maka sepenuhnya kendali itu ada di timbalan Panglima Besar. Dan kita dapat bantuan waktu itu dari Pak Gubernur, alhamdulillah kita berjalan. Jadi kalau kita bikin acara, kita tak jual kaos, kita tak jual baju. Kita kalau tahun itu kita 2 kali, namanya satu rapat pimpinan, satu rapat koordinasi. Kita panggil dari daerah-daerah, silakan kawan-kawan datang, nanti ongkos transport pergi pulang dan uang saku, dan selama akomodasi di Pekanbaru kita tanggung. Jadi 1 sen pun kita tidak pernah pungut uang. Nah, ini harus dijadikan tradisi. Saya ingatkan lagi, jangan nanti rumah siap penokok bunyi. Nah, ini bahaya. Karena kalau udah Panglima nanti jualan kaos, itu suruh jual aja di Pasar Sukaramai itu. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai. Kita kembali kepada kitahnya lagi juga. Kita berharap Laskar ini jalan terus. Walau 7 lautan terbakar, maka sampan Laskar Melayu Bersatu Perjuangan itu tetap berlayar. Ini ingat, kami di dalam kepengurusan berganti-ganti ini tidak pernah bertelagah. Kalau si A ditegur, tidak merajuk dia. Saya juga pernah ditegur, ini juga pernah kena marah gitu. Tidak ada kami, dan kami tidak akan pernah melupakan jasa beliau. Saya kenal beliau itu waktu saya ditugaskan sekolah. Waktu itu saya sudah naik pangkat mayor, tapi belum sekolah. Dulu kalau di tentara kan sekolah dulu baru naik pangkat. Nah, saya naik pangkat dulu baru sekolah. Terjadi peristiwa 18 Mei 1998 Pak Endang ya. Jadi terjadi hal itu, bergolak segala macam. Bergantilah apa tuh kepemimpinan. Nah, di situ saya mulai dekat dengan beliau. Tapi sebelumnya kami pernah buat halal bihalal atas nama masyarakat Riau. Yang kami lawan itu Pak Suripto waktu itu. Pak Suripto dengan beberapa kroninya, termasuklah anggota-anggota DPR RI dari Riau, mau buat halal bihalal, kami duluan buat halal bihalal. Jadi kami, walaupun anak-anak muda waktu itu, saya waktu itu saya dikeluarkan dari tentara, maka saya waktu itu kapten. Dia tanya, Pak boleh nih Pak? Jalan aja lah katanya. Ya gimana? Udah tak ada bapak di belakang. Jadi saya semangat itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau beliau tuh konsisten, kalau bilang A, B. Kalau dia marah, ya wajar lah dia marah, kita salah gitu, ya kan? Tapi jangan dihilangkan nama dia di dalam Laskar ini. Masa orang yang pendiri pertama sampai anak kemana kroni-kroninya mau dihilangkan, mau jadi tunggal aja, itu tidak benar itu. Itu dajal itu. Ini kira-kira berapa ton kapal kita nih? 1000. Kalau 1000, baru tuh mesin kita baru. Ya, mesin kalau 1000 ton maka mesin kita paling tidak 1500 PK. Starter jalan. Tapi ingat, ini udah ada nakoda, ada mualim, ada kepala kamar mesin, ada klasi segala macam. Tolong sampan ini bisa membawa Laskar ini ke tujuan. Tujuannya apa? Kita akan menjadi pengawal dan jadi tuan di negeri Melayu, khususnya untuk Riau. Kita benahi dulu Riau. Kalau sudah kabupaten kota sudah terbentuk, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain baru sadar dari siumannya. Karena saya lihat yang tegak lurus hanya 2, Dumai dengan Dayun udah salah ya. Yang lain tak ada komentarnya saya lihat. Karena setiap kali pun saya komentar, Datuk Ketian 1 itu nggak pernah komentar gitu. Paling-paling dia WA kayak Pak Endang aja gitu. Jadi kita running dengan segala macam halang rintangnya lagi akan kita hadapi. Cuman satu bekal saya, pesan saya, tolong nanti setelah ini
silaturahmi ke Kapolda sebagai pembina Kamtipmas di Riau ini, kemudian Korem sebagai pembina teritorial. Kalau bisa ke Lanut atau ke Lanal itu boleh juga. Tapi dua inilah utamanya. Silaturahim, kalau perlu minta saran, dan ini kita minta pembekalan. Kalau memang ada pembekalan, ada namanya sekarang namanya apa nih? Alah tuh, kayak kalau sosialisasi lah itu. Kita minta diundang, kalau bisa diundang kita ramai datang, paling tidak 5 atau 10 orang. Jadi di sana kita dapat pencerahan-pencerahan. Kita nih sebetulnya 3 aja pilar di Riau nih. Pertama, Lembaga Adat Melayu. Kedua, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau yang berkiprah di bidang sosial dan politik. LAM itu adalah pengawal budaya. Nah sekarang kita ini, Laskar Melayu Bersatu Perjuangan ini, mengawal yang 2 itu. Jangan sampai kita dilecehkan. Karena sekarang ini udah ada pula nih, pokoknya si A ini mantan-mantan gubernur yang mau maju dicari penyakitnya. Tidak usahlah cari penyakit orang, penyakit kita aja urus dulu. Saya kira itu yang perlu kita waspadai. Dan kita ingat dalam perjuangan ini tidak semua orang sepaham dengan kita, ya kan? Nah, jadi di dalam ini juga mungkin ada sepaham. Saya yakin ini sebentar lagi udah sampai itu ke kawan sebelah itu foto-foto kita ini, dan isi pembicaraan kita itu udah sampai. Karena di dalamnya ada pengkhianatnya gitu. Saya ini mantan tentara, letnan kolonel, agak lihat-lihat bukan itu deh. Kira-kira bisa ditebak tuh siapa orangnya. Cuman salah saya sebutkan, nanti menimbulkan masalah. Cukup waspada aja. Dan saya minta kesadarannya, tidak usah disampai-sampai ke sana. Cukup kita biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Suai? Takbir! 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 Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ya, tadi ingin saya sampaikan, Ibu Azlaini sebetulnya ingin hadir. Beliau di samping WA kepada kawan-kawan yang lain, WA ke saya, Dinda katanya saya nggak bisa karena saya vertigo. Kalau saya berdiri kepala saya pusing, bisa jatuh. Jadi saya istirahat aja. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar. Kita doakan Ibu Azlaini cepat sembuh. Terima kasih. Ada 2 aja pantun saya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau di angsa 2. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Kalau hendak mendekat selendang, dekatlah selendang di kain putih. Kalau hendak selamat ke seberang, pandai-pandai meniti buih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Said Amir Hamzah. Semoga apa yang beliau sampaikan ke kita bisa menjadi petuah sampai kita kelak. Kemudian kepada Datuk, ada tambahan izin Datuk? Oke, terima kasih. Maka setelah berakhirnya kata sambutan dari Datuk Said Amir Hamzah, berakhir pula acara kita pada hari ini, dan akan ditutup selanjutnya dengan sesi foto bersama. Bunga dedap di atas parang, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Ini pantun untuk kita semua. Apa tanda Melayu maju? Adat dijunjung setiap daerah. Apa tanda Melayu bersatu? LB perjuangan, bergerak, berdaulat, bermarwah. Terima kasih kepada Datuk. Silakan kita turun foto bersama. Acara saya tutup dengan mengucapkan